melihat bahwa rancangan umum energi nasional kita yang menggunakan asumsi-asumsi makro ekonomi yang kemarin sudah banyak sekali ada perubahan. Ya, proyeksi-proyeksi tentunya sudah tidak lagi tepat. Maka kita menginginkan supaya proyeksi ke depan itu akan lebih melihat realitasnya. Karena siapa yang bisa mengira gitu pada tahun 2020 ternyata ada pandemi yang hit dunia. Iya. Ya, sementara Rouen itu dibuat di tahun 2017. Ya. Maka kita menginginkan supaya target daripada produksi energi kita, ya, baik itu migas ataupun juga non migas, itu lebih mendekati kenyataan gitu yang sekarang. Maka kita dalam rangka mengevaluasi dari target capaian rancangan umum energi nasional kita. Tentunya pemerintah dengan dalam hal ini Kementerian SDM yang juga menjadi ketua harian, jadi Menteri SDM itu ketua harian BEM, itu kan beliau juga sudah mengendorse tentang visi 1 juta barel. Ya, itu menjadi masuk di dalam senario atau renstra daripada Kementerian SDM. Nah, itu otomatis juga harus menjadi pertimbangan agar DEN memasukkan mengenai visi 1 juta barel 2030 itu di dalam renstranya. Walaupun mungkin renstra biasanya dibikin 5 tahunan, ya, sementara visi 2030 kan lebih dari 5 tahun. Tetapi capaian untuk menuju kepada 2030 itu tentunya didrive juga oleh apa yang dilakukan di tahun 2020 sehingga tahun 2025. Nah, ini yang kita lagi coba secara detail untuk secara bersama-sama, secara kolektif. Ya, nanti pada gilirannya kita akan memutuskan dan kita bisa announce kepada publik. Nah, inilah posisi daripada Dewan Energi Nasional. Karena kita hati-hati di sini, karena DEN itu ketuanya presiden. Jadi kalau nanti mengatakan ini menjadi posisi DEN, itu berarti presiden yang beliau sebagai ketua yang akan menyampaikannya gitu, ke dalam paparan publiknya. Ya. Paling tidak kita bisa punya gambaran Pak sambil kita nantikan nanti statement resmi akan dibawa kemana sektor migas kita mengingat ketuanya langsung ada di bawah pimpinan Presiden. Ada langkah-langkah antisipasi apa yang perlu kita persiapkan? Meskipun Pak Satya dikatakan asumsi-asumsi positif banyak menghampiri 2021, pemulihan ekonomi, vaksinasi dan sebagainya. Tetapi adakah nanti plan B Pak in case ternyata tantangan di 2020 akibat pandemi masih harus berlanjut di sepanjang semester pertama lah paling tidak 2021 ini. Ya kita melihat ya karena kita berbicara sektor migas ya pada pagi hari ini, itu kan kita juga memonitor nih proyek-proyek yang sudah bisa on stream di tahun 2021. Ya, itu apa saja ya. Maka misalkan kita lihat yang kita ketahui seperti Jimbaran Tiung Biru, ya, itu kan berada di wilayah Kabupaten Bojonegoro. Lantas ada Tangguh Tren 3, ya, itu ekspansi daripada tren yang dimiliki oleh LNG Tangguh saat ini. Nah, itu proyek-proyek yang kemarin pasti mengalami sedikit hambatan karena social distancing dan juga karena itu merupakan proyek yang memerlukan kerja kan. Lantas komitmen dari K3S yaitu mengenai pemboran. Kan kalau kita berbicara subsurface tadi, jadi kita akan berbicara bukan untuk produksi hari ini tetapi untuk produksi berikutnya ya. Kalau kita berbicara walkover mungkin dari existing kegiatan yang ada sekarang. Lantas juga aktivitas daripada well services. Jadi kalau kita melihat apa sih yang akan dilakukan di tahun 2021 itu, nah mudah-mudahan aktivitas-aktivitas yang dilakukan itu betul-betul bisa dijalankan dengan baik. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.